Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai mengamankan sistem informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Agisia Sukmawati, SE MSc. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Ada Maya Tiara Agerta dengan NIM C1C022045. Selanjutnya Juan Lois dengan NIM C1C022043 dan Diki Aldi Pratama dengan NIM C1C022156. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang pertama, perangkat lunak berbahaya, virus, worm, trojan kuda, dan spyware. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worm, dan trojan horse. Virus komputer adalah program perangkat lunak jahat yang menempel pada program perangkat lunak atau berkas data lain agar dapat dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Yang kedua adalah peretas dan kejahatan komputer. Peretas adalah individu yang bermaksud memperoleh akses tidak sah ke suatu sistem komputer. Dalam komunitas peretas, istilah cracker biasanya digunakan untuk merujuk pada peretas dengan niat kriminal. Meskipun dalam press publik, istilah peretas dan cracker digunakan secara bergantian. Peretas dan cracker memperoleh akses tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan yang digunakan oleh situs web dan sistem komputer. Seringkali memanfaatkan berbagai fitur internet yang menjadikannya sistem terbuka dan mudah digunakan. Yang ketiga adalah ancaman internal, yaitu karyawan. Banyak karyawan yang lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer atau membiarkan rekan kerja menggunakannya, yang membahayakan sistem. Penyusup jahat yang ingin mengakses sistem terkadang menipu karyawan agar mengungkapkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota perusahaan yang sah yang membutuhkan informasi. Praktik ini disebut rekayasa sosial. Yang terakhir adalah kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman terus-menerus terhadap sistem informasi yang menyebabkan kerugian produktivitas yang tak terhitung. Meningkatnya kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak ditambah dengan tuntutan pengiriman tepat waktu ke pasar telah menyebabkan peningkatan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Selanjutnya, nilai bisnis dari keamanan dan pengendalian. Pertama, persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Perusahaan yang menyediakan layanan keuangan harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1909 yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Graham-Flexible sesuai dengan sponsor kongresnya. Undang-undang ini mengharuskan lembaga keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Data harus disimpan pada media yang aman, dan langkah-langkah keamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data tersebut pada media penyimpanan dan selama pengiriman. Perusahaan diperdagangkan secara publik harus mematuhi Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Investor tahun 2002 yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi investor setelah skandal keuangan di Enron, WorldCom, dan perusahaan publik lainnya. Undang-undang ini membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dan manajemennya untuk menjaga keakuratan serta integritas informasi keuangan yang digunakan secara internal dan dirilis secara eksternal. Salah satu jalur pembelajaran untuk bab ini membahas Sarbanes-Oxley secara terperinci. Kedua, bukti elektronik dan forensik komputer. Forensik komputer adalah kumpulan pemeriksaan, autentikasi, penyimpanan, dan analisis ilmiah data yang
disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara bukti di pengadilan. Kebijakan ini membahas hal-hal berikut. 1. Memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti. 2. Menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman. 3. Menemukan informasi penting dalam sejumlah besar data elektronik. 4. Menyajikan informasi pengadilan. Bukti elektronik dapat berada media penyimpanan komputer dalam bentuk berkas komputer dan sebagai data sekitar yang tidak terlihat oleh pengguna rata-rata. Contohnya adalah file yang telah dihapus pada hard drive PC. Data mungkin telah dihapus oleh penggunaan komputer pada media penyimpanan komputer dapat dipulihkan melalui berbagai teknik. Maka koreksi komputer mencoba memulihkan data tersembunyi tersebut untuk disajikan sebagai bukti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membangun kerangka kerja untuk keamanan dan kontrol. Kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan aplikasi. Kontrol umum mengatur desain, keamanan dan penggunaan program komputer serta keamanan berkas data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan tingkat risiko bagi perusahaan jika suatu aktivitas atau proses tertentu tidak dikontrol dengan baik. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan mampu memperoleh pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi. Peran audit. Audit memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan serta pengadilan yang mengatur sistem informasi individual. Auditor harus melacak aliran transaksi melalui sistem melakukan pengujian. Materi selanjutnya, teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Bisnis memiliki serangkaian teknologi untuk melindungi sumber daya informasi mereka. Teknologi tersebut meliputi alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah ke sistem data, memastikan ketersediaan sistem dan memastikan kualitas perangkat lunak. Inilah manajemen identitas dan autentikasi. Yang kedua, Virawell, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak antivirus. Yang ketiga, mengamankan jaringan nirkabel. Yang keempat, enkripsi dan instruksi kunci publik. Yang kelima, memastikan ketersediaan sistem. Yang keenam, masalah keamanan untuk komputasi awan dan platform digital seluruh. Yang terakhir, memastikan kualitas perangkat lunak. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Data digital rentan terhadap kerusakan, penyalahgunaan, kesalahan, penipuan, dan kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem internal perusahaan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Kurangnya keamanan dan kontrol yang baik dapat menyebabkan perusahaan yang mengandalkan sistem komputer atau fungsi bisnis inti mereka kehilangan penjualan dan produktivitas. Aset informasi seperti catatan rahasia karyawan, rahasia dagang, atau rencana bisnis kehilangan banyak nilainya jika diungkapkan kepada pihak luar atau jika hal itu membuat perusahaan menghadapi tanggung jawab hukum. Perusahaan perlu menetapkan seperangkat kontrol umum dan aplikasi yang baik untuk sistem informasi mereka. Penilaian risiko mengevaluasi aset informasi, mengidentifikasi titik kontrol dan kelemahan kontrol, dan menentukan seperangkat kontrol yang paling hemat biaya.
Perusahaan juga harus mengembangkan kebijakan keamanan perusahaan yang koheren dan rencana untuk melanjutkan operasi bisnis jika terjadi bencana atau gangguan. Sekian tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mengamankan sistem informasi. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.